Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013. Disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh Henry Cavill yang berperan sebagai Superman. Saat saya selesai bikin narasi film ini, saya nggak sengaja buka YouTube dan melihat ada postingan yang sudah merangkum alur film ini. Saya jadi bingung mau dibatalin apa enggaknya. Saya pikir bolak-balik kemarin dan saya memutuskan untuk melanjutkannya. Saya cuma anggap YouTube ini ladang bisnis. Walaupun alur cerita yang dibawakan ujung-ujungnya sama, tapi cara penyampaiannya pasti berbeda. Sama halnya orang jualan. Di sini jualan nasgor dan di sana ada yang jualan nasgor. Mereka menjual bahan yang sama, yaitu nasgor. Cuman rasanya pasti berbeda. Pembeli juga punya selera. Pembeli A bilang enakan sebelah sini. Pembeli B bilang enakan sebelah sana. Bangke, kenapa saya jadi inspirator? Udahlah, kita lanjut. Oke, jadi film ini mengisahkan seorang anak dari planet galaksi lain yang dikirim ke bumi. Setelah anak itu dewasa, ia dipaksa untuk menghadapi rahasia tentang asal-usul galaksinya. Ia juga belajar untuk membela planet bumi ketika diserang oleh makhluk-makhluk asing yang berasal dari bangsanya. Sekarang ia dijuluki Superman, harapan dari penduduk bumi. Berhasilkah Superman mengalahkan makhluk-makhluk dari bangsanya sendiri? Mari kita mulai alur ceritanya. Di galaksi lain, tepatnya di planet Krypton, ilmuwan Jor-El menyambut anaknya yang baru lahir dari istrinya, Lara-El. Setelah kelahiran anak mereka, Jor-El menemui para dewan yang berkuasa. Ia memberitahu kepada para dewan bahwa planet Krypton sedang menghadapi kehancuran dalam waktu dekat. Karena intinya tidak stabil, Jor-El menyarankan mereka untuk pergi mencari planet lain dan memberikan kodek inti dari sumber kehidupan Krypton kepadanya untuk membangun Krypton kembali di planet lain. Namun tiba-tiba pemberontak Jenderal Zod dan para pengikutnya datang mengancam para dewan. Zod juga menginginkan kodek. Sama seperti Jor-El, tapi tujuan Zod ini tak sebaik Jor-El. Ia bakal menguasai Krypton setelah kodek di tangannya. Kemudian Zod menangkap Jor-El. Saat Jor-El akan dibawa ke markas, robot buatan Jor bernama Kelek muncul membantu Jor untuk menyingkirkan pengikut Zod. Setelah itu Jor-El akan menuju pusat alam Krypton untuk mengambil kodek. Ia mengendarai Hraka, lalat berukuran besar. Sesampainya di pusat alam, Jor-El langsung masuk ke tempat penetasan untuk mengambil kodek di dalamnya. Jadi kodek ini sumber kehidupan yang bisa membuat bayi. Setiap bayinya diprogram untuk menjadi apa saat besar nanti. Seperti sudah diatur semuanya. Jor-El berhasil mengambil kodek yang ternyata tengkorak kelapa berwarna hitam. Saat itu juga Jor-El dikepung oleh pengikut Jenderal Zod yang menyuruh Jor-El untuk menyerahkan kodek. Namun Jor-El tak bakal memberikannya. Jor-El langsung terjun ke bawah dan ditangkap oleh lalat, membawa Jor-El menemui Lara di rumahnya. Namun saat hampir sampai, lalat tertembak membuatnya mati saat mendarat di rumah Jor-El. Jor-El langsung menemui Lara dan akan merencanakan rencana mereka, yaitu mengirim bayi mereka ke planet lain. Jor-El menemukan planet bumi yang cocok untuk bayi mereka. Sebelum meluncurkan kapal pesawat, mereka menanamkan sel-sel bayi dengan genetik kodek untuk melestarikan ras Krypton. Jor-El juga membuat Phantom Drift yang berfungsi sebagai kunci semua alat transportasi perang milik Krypton. Phantom Drift tersebut juga akan dibawa bersama sang bayi. Saat itu juga pemberontak Zod datang. Jor-El memberitahu Zod bahwa ia memiliki anak untuk pertama kalinya setelah berabad-abad menggunakan program bayi kodek. Jadi bayi Jor-El adalah asli darah bangsa Krypton. Mengetahui hal tersebut, Zod dan lainnya menyerang Jor-El. Sementara Lara berhasil meluncurkan pesawatnya menuju ke bumi. Zod gembor lalu membunuh Jor-El.
Nah, di sini Lara memberitahu Zod bahwa kodek yang ia cari berada bersama sang bayi yang dinamai Kal-El. Zod langsung menyuruh pasukannya untuk menembak pesawat tersebut, namun pesawat dari pasukan para dewan berhasil menghalanginya. Pasukan dewan juga berhasil menahan Zod bersama pengikutnya, karena pasukan Zod yang lain sudah dikalahkan oleh pasukan dewan. Kini Zod dan pengikutnya akan dikirim ke zona bayangan atau lubang hitam buatan Krypton. Sebelum dibekukan, Zod mengatakan kepada Lara bahwa ia bakal menemukan Kal-El, anak Lara, dan akan mengambil kodek. Kini Zod dan pengikutnya dibekukan, lalu dibuang ke zona bayangan bersama pesawatnya. Beberapa waktu kemudian, yang dikatakan Jor-El benar bahwa Krypton bakal hancur. Gak cuma hancur, planet Krypton juga meledak, menghabiskan semua penghuninya. Sedangkan Zod dan pengikutnya masih hidup di zona bayangan. Sedangkan pesawat Kal berhasil memasuki tata surya matahari dan akan memasuki bumi. Pesawat tersebut jatuh di persawahan ladang pare. Kemudian ditemukan oleh Jonathan dan Martha yang mengangkatnya sebagai anak. Mereka memberi nama anak tersebut Clark. Fisiologi Krypton memberikan Clark kemampuan super di bumi. Awalnya ia kebingungan dan takut. Dibantu ibunya, Clark secara bertahap belajar untuk memanfaatkan kekuatannya membantu orang lain. Seperti saat Clark sudah remaja, ia sedang menuju sekolah menaiki bus bersama teman sekolahnya. Di perjalanan, seorang anak bernama Fred membuli Clark. Saat itu juga, ban bus mengalami kejeblukan, membuat bus tidak stabil dan jatuh ke sungai. Melihat teman-temannya tenggelam, Clark langsung menolongnya dengan mendorong bus ke permukaan. Ia juga menyelamatkan Pat yang tenggelam karena keluar dari bus. Setelah itu, orang tua Pat datang ke rumah Clark untuk berterima kasih. Ia juga menyatakan bahwa Clark bukan manusia biasa. Pat dan teman sekolahnya melihat Clark mendorong bus dari sungai sendirian. Kemudian Jonathan menghampiri Clark. Ia sedikit khawatir tentang kelebihan Clark yang nantinya akan menyebar luas. Sebelumnya mereka sudah sepakat bahwa Clark jangan gunain kekuatannya di depan orang lain. Clark hanya menolong teman-teman. Ia nggak tega melihat teman-temannya mati. Karena sedih dan merasa tak seperti manusia lainnya, Clark bertanya kepada Jonathan, "Apakah Tuhan yang melakukan ini padaku?" Akhirnya, Jonathan terus terang kepada Clark. Ia menunjukkan pesawat yang membawa Clark ke sini saat masih bayi. Ia juga memberi Phantom Drift kepada Clark yang bahannya tak ada di bumi, dan menyatakan bahwa Clark bukan berasal dari sini. Di sini, Jonathan menasehati Clark, suatu saat nanti kelebihan Clark bakal berguna bagi penduduk bumi. Siapapun Clark, Jonathan tetap menganggapnya anak sendiri. Saat Clark sudah dewasa, Clark mulai berani kepada Jonathan karena Jonathan selalu melarangnya untuk menunjukkan kelebihannya ke orang lain. Clark juga mengatakan bahwa Jonathan bukan ayahnya, namun Jonathan tetap bersikap sabar dan menganggap Clark anak sendiri. Saat mereka berada di perjalanan menuju ladang, sebuah badai tornado muncul yang akan menyapu bersih tempat mereka berada. Para pengemudi lainnya keluar dari mobil. Jonathan menyuruh semua orang untuk berlindung di bawah jembatan. Jonathan juga menyuruh Clark untuk membawa Martha. Di sini anjing mereka terkunci di dalam mobil. Jonathan kembali ke mobil untuk menyelamatkan anjingnya. Namun mobil lainnya terbang dan menimpa mobil Jonathan, membuat Jonathan kakinya terjepit. Setelah anjingnya keluar, Jonathan berhasil keluar, namun tornado sudah sangat dekat. Jonathan tak bakal bisa lari dari tornado tersebut. Nah, di sini Jonathan tetap menahan Clark untuk tidak menolongnya karena banyak orang yang bakal melihat kelebihan Clark.
Jonathan meninggal terhampas tornado. Craig sangat terpukul. Ia menyesal atas perbuatannya sebelum ayahnya meninggal. Setelah kematian Jonathan, Craig memutuskan menghabiskan beberapa tahun hidupnya untuk menjadi seorang pengembara. Ia sekarang bekerja sebagai ABK menangkap ikan cupang. Saat itu kapten kapal mendapat panggilan darurat dari pengeboran minyak di dekatnya. Ternyata tempat pengeboran mengalami kebakaran hebat. Craig yang melihat kejadian tersebut langsung menyelam menuju pengeboran. Craig berhasil menyelamatkan pekerja yang masih hidup. Kemudian heli penyelamat datang menjemput mereka. Karena tower di sampingnya akan roboh, Craig langsung menahannya. Untungnya heli berhasil lolos sebelum tower merobohkan Craig. Beberapa hari kemudian, Craig bekerja sebagai pelayan di warung kopi. Craig melihat pengunjung yang mengobeli teman perempuannya. Craig langsung memperingati pengunjung tersebut. Kita sebut saja Waong. Waong yang sok kuat mempermalukan Craig, namun Craig tetap tak membalasnya. Ia lebih baik pergi dan merusak truk milik Waong. Craig terus mengembara hingga akhirnya ia bekerja sebagai OB di pangkalan militer yang baru dibangun di Arktik. Ia dan atasannya menyambut Lois Lane, jurnalis dari Daily Planet, yang akan meliput penemuan militer AS, yaitu sebuah pesawat yang tertimbun di bawah gunung es berumur sekitar 20.000 tahun. Malam harinya, saat Lois hendak memotret nuansa malam di tempat tersebut, ia melihat Craig yang dimak-dimik sendirian di balik bukit es. Lois berniat untuk mengikutinya. Ternyata, Craig menggunakan laser panasnya untuk menuju ke pesawat di bawah bukit es. Ia memasuki pesawat tersebut. Di sini Craig menemukan sebuah meja pidato yang di ujungnya seperti tempat untuk meletakkan phantom drift yang dimiliki Craig. Craig akan menaruh phantom driftnya, namun robot seperti Kalek muncul menyerang Craig. Saat Craig berhasil meletakkan phantom driftnya, robot tersebut berhenti menyerang dan mesin pesawat menyala. Craig juga menemukan kapsul hibridrasi dan ada seorang yang sudah menjadi mumi. Louis yang sudah masuk ke pesawat melihat robot Kalek. Saat Louis memotretnya, robot tersebut menyerang Louis. Kemudian Craig datang menyelamatkan Louis. Ia juga menyembuhkan luka Louis dengan laser panasnya. Saat itu juga pesawat tersebut keluar dari es dan terbang. Namun Louis tak ikut dengan Craig. Ia dijemput oleh militer AS yang letaknya tak jauh dari pangkalan. Sementara Craig yang berada di pesawat bertemu kesadaran Jor-El yang diawetkan dalam bentuk hologram. Akhirnya Craig tahu orang tua kandungnya siapa, yaitu Jor-El dan Lara-El. Di sini Jor menceritakan asal-usul Krypton, dunia yang lingkungannya lebih keras dari bumi. Dahulu kala bangsa Krypton menggunakan mesin besar untuk membangun dunia Krypton. Mereka juga meluncurkan ribuan pesawat ke planet tak berpenghuni, seperti pesawat ini yang ternyata sudah lama banget mendarat di bumi. Gak cuma itu, mereka juga menciptakan populasi buatan karena sumber daya akan hampir habis, Krypton akan hancur. Lalu pemimpin militer Krypton, Jenderal Zod, melakukan kudeta. Namun Jor-El berhasil membawa kodek keluar dari jangkauan Zod. Kodek tersebut berada di tubuh Kal-El. Kemudian Jor-El menasehati Craig untuk bisa mewujudkan yang terbaik dari dua dunia, Krypton dan bumi. Jor juga memberikan jubah yang ada huruf S. Kalau di Krypton itu bukan huruf, melainkan simbol, yang artinya harapan. Craig langsung memakai jubah tersebut. Alasan kenapa Craig sangat kuat di bumi itu karena matahari lebih muda dan cerah daripada matahari di Krypton. Sel tubuh Craig menyerap radiasi matahari dan memperkuat otot kulit indera Craig.
Gravitasi bumi lemah, namun udaranya lebih sehat daripada Krypton. Membuat Craig bisa terbang. Sekarang, Craig akan menguji kekuatannya dengan terbang. Jadi intinya jika Craig masih bisa menyerap radiasi matahari, ia bisa terbang kemanapun. Sementara Louis berniat untuk mengajukan cerita tentang manusia super kepada Perry White, atasan Louis. Namun Perry menolaknya. Louis yang masih penasaran memutuskan untuk mencari Craig. Ia kesana kemari mencari tahu keberadaan Craig, hingga akhirnya ia bertemu Pat yang diselamatkan Craig waktu masih kecil. Pat atau Pete membawa Louis bertemu Martha yang akan menceritakan tentang Craig. Kemudian Louis mengunjungi makam Jonathan. Di sini Craig muncul dan menyuruh Louis untuk merahasiakan tentang dirinya ke publik. Akhirnya Louis menujuinya. Malam harinya penduduk bumi dikejutkan dengan munculnya pesawat luar angkasa. Sudah jelas pesawat tersebut berpenumpang Jenderal Ross dan pengikutnya. Nanti saya jelasin kenapa mereka bisa lolos dan kemari. Seketika itu juga Zod meretas sinyal di bumi dan muncul di semua perangkat seperti TV, laptop, HP, dan lainnya. Zod mengirim pesan kepada penduduk bumi bahwa salah satu dari kaumnya berada di bumi, yaitu Kal-El. Zod menuntut manusia untuk menyerahkan Kal-El kepadanya. Sebagai imbalan, Zod memberikan kedamaian kepada umat manusia. FBI langsung memburu Louis karena sebelumnya Louis sedikit menceritakan tentang Craig kepada militer AS dan Perry. Mengetahui Louis ditahan, akhirnya Craig setuju. Ia menemui militer AS untuk diserahkan kepada Zod. Saat pengikut Zod yang dipimpin Faura menjemput Kal-El, Faura juga menginginkan Louis untuk dibawa menemui Zod. Daripada ribut, akhirnya Louis menujuinya dan ikut bersama Faura. Saat di pesawat, Craig memberikan pantauan drift kepada Louis untuk menyembunyikannya. Karena di pesawat Jenderal Zod atmosfernya tidak sesuai dengan manusia, Louis diberi kresek putih untuk digunakan sebagai kantong oksigen. Saat menemui Zod, Kal-El merasa aneh karena ia dari kecil berada di bumi, jadi ia sesak nafas di pesawat Zod yang udaranya seperti di Krypton. Kal-El pingsan. Di dalam pingsannya, Zod muncul dan menjelaskan kenapa ia bisa lolos. Jadi setelah planet Krypton hancur, saat itu juga Zod dan pengikutnya terlepas dari pembekuan. Selama 33 tahun ia mencari Kal-El. Hingga akhirnya ia menemukannya berkat Kal-El sendiri karena sudah mengaktifkan sinyal bahaya dari pesawat penjelajah kuno yang Kal-El temukan di Arktik. Zod juga menyatakan bahwa ia bermaksud untuk menggunakan mesin Verafrom mengubah bumi menjadi Krypton baru yang bakal memberantas populasi manusia dan menggunakan kodek untuk mengisi kembali bangsa Krypton. Kal-El langsung bangun karena ia tahu bahwa Zod yang membunuh kedua orang tuanya. Kemudian Zod menuju bumi untuk mengambil kodek di rumah Martha. Salah satu pengikut Zod mengambil DNA Kal-El untuk diteliti. Sementara Louis dibawa ke ruang makan dan menemukan meja pidato. Louis meletakkan pantauan drift ke meja tersebut. Lalu muncul Jor-El yang akan membantu Louis keluar dari sini. Ia dipandu oleh Jor-El menuju kapsul pelontar. Saat Louis hendak meluncur, salah satu pasukan Zod menembak kapsul Louis, membuat kapsul tersebut mengalami kerusakan saat kembali ke bumi. Kal-El berhasil lolos dan bertemu ayahnya yang menyuruh Kal menolong Louis. Kal langsung terbang menuju Louis.
Louis berhasil diselamatkan dan mendarat sangat mulus bersama Cal. Mengetahui Martha dalam bahaya, Craig segera menemuinya. Zod, Faora, dan lainnya mencari Codec di pesawat yang membawa Cal ke bumi, namun mereka tak menemukannya. Zod mengancam Martha dan akan membunuhnya. Tiba-tiba, Craig datang menyerang Zod, membawa Zod jauh dari Martha, dan terbentur beberapa bangunan, membuat kresek oksigen Zod hancur. Zod merasakan apa yang dulu dirasakan Craig. Zod migran, lalu pengikutnya datang membawa Zod pergi. Namun tidak dengan Faora dan Bullock. Mereka berdua akan membunuh Kal-El. Sementara militer AS mengganggu mereka bertiga dengan menembakinya. Bullock yang marah langsung menyerang beberapa pesawat militer. Sedangkan Faora gebuk-gebukan dengan Cal. Karena militer terus mengganggu, Faora menghajar semua tentara dan akan membunuh kolonel. Namun Cal datang menyelamatkannya dan berhasil memecahkan kantong kresek milik Faora. Kini Faora bakal dirudal oleh pesawat tempur yang membuatnya kalah. Namun pesawat tempur tersebut dihancurkan oleh pasukan Zod yang akan membawa Faora kembali ke markas. Sedangkan Cal berhasil membunuh Bullock. Kini Kal-El dianggap bukan musuh manusia oleh kolonel dan militer AS. Sementara di pesawat Terraform, orang yang mengambil DNA Cal memberitahu Zod bahwa Codec telah disatukan ke tubuh Cal. Semua keturunan Krypton hidup tersembunyi di dalam satu tubuh Cal. Mengetahui hal tersebut, Zod langsung meluncurkan mesin dunia atau Terraform untuk mengubah bumi menjadi Krypton. Terraform terbagi menjadi dua, satu di Metropolis, satunya di Samudra Hindia. Keduanya saling terhubung, membelah bumi, membuat gravitasi bumi naik turun, dan akan memperluas, menghancurkan seluruh permukaan bumi, mengubahnya menjadi Krypton. Working in tandem with their shift into Krypton. But what? Superman. Is that what I think it is? Sementara Louis dan Craig akan merencanakan untuk menghentikan proses Terraform dengan pesawat yang membawa Craig ke bumi. Nantinya pesawat tersebut diaktifkan dengan Phantom Drift, lalu ditabrakkan ke Terraform yang bakal menimbulkan zona bayangan, membawa pesawat Terraform dan seisinya masuk ke lubang hitam. Dibantu militer AS, Louis menuju ke mesin yang berada di Metropolis, sedangkan Craig bertugas menghancurkan mesin di Samudra Hindia. Kini Cal dijuluki Superman atau Superman. Sedangkan Zod akan pergi ke pesawat kuno di Arktik untuk mengambil alih pesawat tersebut. Zod bertemu Jor-El hologram. Setelah berdebatan panjang dengan hologram, Zod berniat untuk membunuh Kal-El untuk dijadikan Codec-nya. Sementara Kal-El dihalang-halangi oleh senjata dari mesin Terraform, membuat ia jatuh di tengah-tengah cahaya Terraform. Penduduk Metropolis kini terancam hancur, seperti teman-teman Lois yang sedang berusaha menolong sesamanya. Dengan seluruh kekuatannya, Kal-El terbang, menerobos mesin Terraform, dan berhasil menghancurkannya. Kal-El lemah setelah ledakan mesin, lalu ia kembali menyerap radiasi matahari untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan Louis migran karena Phantom Drift kini tak berfungsi lagi dengan pesawat milik Cal, karena sudah diambil alih oleh Zod.
Kemudian Zod datang menggunakan pesawat kuno, namun Kel datang menghantam pesawat tersebut hingga jatuh dan jeblok, membuat Phantom Drift-nya berfungsi kembali. Profesor yang melihatnya langsung menekan Phantom Drift-nya dan pesawat siap diletakkan ke mesin terraform. Namun Faora datang menghajar semua tentara di pesawat tersebut. Saat Faora akan membunuh kolonel, kolonel memutuskan untuk misi bunuh diri, yaitu menabrakkan pesawat induk ke mesin terraform. Louis terhampas dan jatuh, sementara di mesin terraform mulai tertelan oleh zona nyaman. Kel langsung menolong Louis dan berhasil menyelamatkannya, disaksikan juga oleh teman kerja Louis saat Kel dan Louis bertukar air liur. Tapi tunggu dulu, Zod ini masih hidup, yang tetap berada di bumi. Kini Zod menggunakan Blade Armor, jadi nggak perlu pakai kantong kresek. Kel dan Zod bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan tersebut membuat Metropolis semakin hancur. Di sini nanti nyambung sama film Batman vs Superman. Sebenarnya juga ada Bruce Wayne yang melihat mereka bertarung. Semakin kesini Zod semakin kuat karena dari kecil sudah diciptakan sebagai jenderal. Ia mampu beradaptasi di bumi lebih cepat dan kemampuannya sama seperti Superman. Mereka gebuk-gebukan bolak-balik keluar angkasa. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah museum. Ketika Zod akan membunuh warga sipil untuk balas dendam, Superman terpaksa membunuh Zod dengan memotes kepala Zod. Beberapa waktu kemudian, Superman terus mendapat kepercayaan oleh pemerintah AS untuk melindungi bumi, meskipun harus menghalangi upaya mereka yang ingin mengungkap asal-usul Superman. Look, I'm here to help. Untuk membuat alias yang memberinya akses ke situasi berbahaya tanpa menimbulkan kecurigaan, Craig mengambil pekerjaan sebagai fotografer di Daily Planet. Film pun bubar, alhamdulillah. Oke, itulah alur film Man of Steel. Semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.